Umurnya berapa? Umurnya berapa ya? Lupa ya? Lupa, umurnya lupa. Kayaknya nggak dilahirin. Ya. Soalnya saya mudah untuk melupakan, Mas. Wah, aduh. Udah. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Poleng. Untuk memenuhi si pemirsa setia channel kita disuruh mendatangkan seorang gadis. Saya sengaja ngadirin gadis yang agak idolanya itu idola. Dia itu sukanya manjat-manjat. Biasanya dipanjat, dia manjat, ya kan? Apa itu panjat apa? Panjat gunung. Ngedaki gunung itu ceritanya. Siapa dia namanya? Siapa dia? Penasaran kan? Sama, saya enggak. Siapa dia? Linda Gus. Linda siapa? Linda Gus. Linda Agus. Oke. Linda Agus. Linda Agus. Iya. Gimana? Assalamualaikum Mbak Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Suaranya Serak-serak. serak. Banjir. Oke. Banjir. Mbak Linda sehat? Alhamdulillah Iya, sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat semua. Mbak Linda ini dia masih mahasiswa di perguruan tinggi daerah Kalibeber. Masih Wonosobo. Kalibeber, iya. Di Wonosobo. Dari dulu dia itu suka manjat-manjat. Manjat genteng enggak? Manjat pinang. Manjat pinang enggak juga. Manjat genteng benerin parabola. Sambil Enggak. promosi ya Mas, sambil promosi. Dia itu suka manjat gunung. Dia itu pendaki cantik yang sering muncul di Instagram. Dia itu sering banget dia muncul loh. Enggak juga sih. Tapi kita kalau ngupas tuntas soal pendaki doang itu kurang ya kan. Kita kupas tuntas enggak. Manjat pinang. Manjat pinang enggak juga. Manjat genteng benerin parabola. Sambil Enggak. promosi ya Mas, sambil promosi. Dia itu suka manjat gunung. Dia itu pendaki cantik yang sering muncul di Instagram. Dia itu sering banget dia muncul loh. Enggak juga sih. Tapi kita kalau ngupas tuntas soal pendaki doang itu kurang ya kan. Kita kupas tuntas. Umurnya berapa? Umurnya berapa ya? Lupa ya? Lupa, umurnya lupa. Kayaknya nggak dilahirin. Ya. Soalnya saya mudah untuk melupakan, Mas. Wah, aduh. Udah. Kita kupas tuntas mulai dari dia sekolah SMP kita. Oke, SMP mau nggak? Saya SMP, saya lupa. Kita kupas tuntas mulai dari dia sekolah SMP kita. Oke, SMP mau nggak? Saya SMP, saya lupa. Udah lupa. Lupa semua dia. Saya lupa semua kecuali masa depan saya ingat. Oh, ingat. Dulu SMP-nya di mana? SMP-nya di dekat di SMP Negeri 3 Watu Malang di Binangun. Di dekat berarti. Iya, di dekat aja. Dia SMP tapi sampai kelas 2 itu berhenti sekolah. Enggak berhenti. Siapa yang berhenti ya? Tuh ada Tegar kayaknya. Apa tuh Mas? Oh, dia dari SMP ceritanya dia itu sudah suka panjat gunung, dia suka puncak ceritanya. Soalnya Kenapa? gini, slogannya ketika pantai menyenangkan maka gunung akan menenangkan. Kalau doi mengenakan. Enggak.
Doi nggak mengenakan. Ganti. Ganti. Itu awal mulanya bisanya suka muncak itu karena terinspirasi oleh apa, atau karena emang suka pecinta alam, atau kebawa temen doang? Kalau dulu pertama kali muncak itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu cuma main di tempat saudara, main di tempat saudara. Kebetulan daerahnya daerah Sembungan, tahu Sembungan kan? Sembungan tahu, daerah Dieng ya. Iya, tahu di sana. Terus tidur di sana, paginya diajak naik ke Sikunir. Itu sih kalau pertama dari kali. Sembungan ke Sikunir deket ya? Deket, paling 30 menitan. Itu lewat danau itu enggak? Iya, telaga. Berenang. Ya. Berenang menyusuri samudra. Terus dari itu, dari pertama terus, muncak itu, akhirnya senang. Enggak sih, vakum dulu. Vakum. Itu kan masih dulu banget, masih kecil ya, belum tahu apa-apa. Masih kelas 4 SD. Masih kelas 4 Terus, SD. Kelas 4 SD naik kelas 5. Kelas 6. Kelas 6 SMP muncak lagi. SMP enggak pernah muncak. Enggak muncak. Terus mulai lagi muncak. SMK, masuk SMK. SMK mulai muncak lagi SMK. Itu pertama muncak di daerah Dieng, kedua masih di, kalau aku muncaknya itu yang deket-deket aja sih. Baru yang deket-deket, belum sampai jadian. Sekitar Baru yang deket-deket. Belum sampai jadian. Oke. Kasih kalian yang mau seanak arep takon apa ngono, gara-gara deket ora jadian kasih kalian maning arep takon. Belum jadian udah dipaksa buat move on. Waduh. Anggap banget. Terus masuk SMK mulai muncak lagi masih di daerah Wonosobo. Itu kan kalau misal si cewek muncak itu kan enggak berangkat pagi pulangnya sore, enggak, itu harus malam karena menikmati sunrise. Sunrise apa sunset? Sunrise. Itu kan harus nginep kan. Izinnya sama orang tua gimana? Apa harus ada saudara apa yang dikenal dulu, atau barangkali kan mau ngajak? Biasa dulu kan saya SMK-nya kan di Kalibabar, tinggalnya di sana. Paling izinnya sama ngekos. Enggak, di asrama. Di asrama. Oh, di asrama. Kalau izin dari rumah paling bilang sama teman-teman, udah jelas kan teman-temannya siapa, baru diizinin. Oh, itu enggak capek kan? Kalau ke Sikunir itu ada 45 menit ya perjalanan. Apa lebih ya? Iya, sekitar itu sih. Kalau Sikunir kan deket sih ya. Paling sekitar itu. Dulu saya pernah, tapi nyasar. Soalnya malam, hujan lagi ya kan? Alamatnya palsu ya? Alamatnya palsu. Kasih alamat palsu. Terus itu diizinin sama keluarga sampai sekarang, jadi nggak usah izin, tetap berangkat. Apa tetap izin terus? Kalau sekarang saya udah sekitar tahun 2019. 2019 itu saya udah vakum sampai sekarang. Yuk, terakhir ngecamp di daerah Gunung Kembang, Blembem. Enggak diizinin soalnya kondisi fisiknya itu udah lemah, udah enggak kayak biasanya gitu loh. Soalnya punya lemah apa kuat? Sekarang udah perlu obat kuat. Soalnya punya riwayat penyakit kan, terus jadi orang tua kan khawatir. Jadi untuk sekarang udah nggak pernah, udah jarang. Susu biar kuat, menambah imun. Ya. Itu selain pencinta alam itu mulai dari SMK itu mengikuti ekstrakurikuler pencinta alam, atau emang nggak ada emang? Kalau dari sekolahnya? Kalau dari sekolah SMK-nya saya dulu nggak ada sih. Kalau pencinta alam itu nggak ada. Nggak ada. Adanya yang diikuti gitu. Pramuka. Ikut pramuka juga. Iya, ikut. Berarti emang tenaganya kuat. Nggak juga. Bakalan jadi tentara ini. Asik.
Tenaganya kuat, hatinya rapuh. Aduh. Ini kayaknya dari tadi soal ini mulu ya kayaknya. Ini buat hiburan. Perkataan yang keluar dari mulut saya kan hanya buat hiburan. Rekayasa belakang. Itu kalau pencinta alam udah, itu kalau ekstrakurikuler soal pramuka itu ngapain aja? Apa diajarin buat perang atau gimana, soalnya nggak ada Kalau pramuka. di pramuka SMK ya biasa PBB, sandi, dan itulah sekitar pramuka kayak biasanya. Tapi banyak kegiatannya Iya, ya. aktif di kegiatan. Contohnya kalau misal kegiatan pramuka setiap minggu ada ini apa, setiap bulan atau Setiap minggu, setiap hari Jumat wajib. hmm, bikin tenda itu di lapangan. Enggak, kalau Jumat wajib itu kegiatan pramuka di SMK enggak bikin tenda. Paling bikin tenda kalau ada kegiatan tertentu, kayak pelancap. Itu bagian apa? Bagian pengikut orang atau ya Iya, ketua atau apa? Enggak. Dari dulu biasanya masuknya ke sesi kegiatan. Sesi kegiatan. Contohnya? Contohnya kayak misal mau kegiatan pelancap. Pelancap itu apa pelancap? Pelatihan calon penegak. Jadi awal masuk anak SMK, awal masuk itu biasanya kan dari SMP jadi penggalang masuk ke SMK kan penegak. Lah, itu kayak pelantikan gitu, dari penggalang masuk ke penegak. Prajurit baru. Prajurit baru. Prajurit baru. Oke. Ekstrakurikuler ada pecinta alam, ada pramuka. Selain itu OSIS. OSIS juga. Ini orang ini aktif banget orangnya. Enggak juga. Soal Aktif-aktifan. sekolahan kayaknya bosen di rumah ini orangnya. Pengennya di sekolahan mulu. Iya. Makanya banyak yang diikutin ekstrakurikulernya. Dulu ini waktu lulus sekolah tahun berapa SMK-nya? Lulus sekolah tahun 2019. 2019, berarti 2019 sekarang berarti umurnya 20-an. Menuju 20. Hampir bener, Iya, hampir OTW. Udah Nah, tua. Habis itu masuk ke perguruan tinggi di Kalibeber. Iya. Selama masih sekolah SMK, ini mau nanya soal dari tadi ini soal ini mulu sih. Mau nanya soal asmara nih. Biasanya cewek paling suka asmara-asmaraan. Enggak juga. Kalau cowok apa enggak? Kalau cowok enggak. Biasanya kan kalau cowok itu misal lagi duduk di pinggir jalan. Misal ada cewek lewat. Wush. Selain harumnya yang ketinggalan, itu kabarnya masih itu siapa ya? Itu udah punya cowok belum ya? Itu orang mana ya? Biasanya kalau cowok kayak gitu. Kalau cewek? Kalau saya pribadi, kalau mau lewat nih, terus di pinggir jalan banyak cowok, saya putar balik. Puter balik. Soalnya malu. Enggak, kalau misal gantian ini posisinya ganti. Kalau misal si cewek yang di pinggir jalan, si cowok lewat. Kalau yang di pinggir jalan cowok itu kan yang saya lewat, wow, itu siapa itu? Orang mana itu? Udah punya cowok belum ya gitu. Ada ya kayak gitu ya kan. Kalau si cewek yang di pinggir jalan, yang cowoknya lewat, apa berpikiran sama atau enggak sih? Kalau misal cowoknya ganteng atau gimana gitu. Ya ganteng lah misalnya. Dari dulu sih, kalau misal ada yang kayak gitu cuek aja. Oh, berarti nggak sama kayak cowok ya? Enggak sama. Kalau cowok kan biasanya ada yang meleneng sedikit langsung wah, siapa ya? Tekar. Oh, berarti beda ya? Apa jangan-jangan cuma Linda doang, Linda yang enggak kayak gitu? Kayaknya yang lain juga kayak gitu kayaknya. Wah. Itu mengambil di perguruan tinggi itu kuliah ngambil jurusan Dieng Batur. Dieng Batur, berarti arahnya ke Karangkobar. Karangkobar ya. Arahnya Wah, ini bakal radi gitu persis.
Nah kayak jurusan ora kena. Iki Dieng Batur mantan atos titik. Jurusan Pendidikan. pendidikan. Pendidikan itu mendidik. Iya, mendidik. Mendidik orang menjadi baik. Contohnya guru itu sangat berjasa. Kayaknya bakal jadi guru. Insya Allah. Insya Allah. Guru. Insya Allah. Kalau jadi guru mata pelajaran apa? Kalau aku guru kelas, jadi umum. SD berarti. Iya. Nanti nggak naik. SD terus. Enggak, soalnya kenapa sih ngambil SD? Jadi gini, aku kan cewek ya, cewek yang nantinya akan jadi seorang istri. Yang nantinya akan jadi seorang istri. Terus kenapa sih harus ngambil yang jurusan guru SD? Soalnya kalau dipikir-pikir, guru SD kan berangkat pagi, pulang siang, jam 12 sudah pulang kan. Otomatis waktu untuk keluarga, untuk mengurus anak kan masih banyak. Nah, kalau misal SMK, SMP pulangnya sorean. Oh iya mungkin Terlalu agak. sore. Di sisi lain juga karena cari ridhonya orang tua sih. Apa? Cari ridhonya orang tua. Saya kira karena SD-nya dekat. SD-nya deket. Jadi masuknya gampang gitu. Enggak juga. Dulu enggak punya kepikiran buat masuk pendidikan. Berpikirannya kemana? Masuknya pengennya ke pertanian. Ke pertanian. Iya. Karena kalau pertanian berarti punya ladang yang banyak. Kalau saya nggak bakalan ke pertanian. Oh, sama si Juli. Itu juga jurusan pertanian. Itu bagian itu pengaritan katanya. Di video sebelumnya. Soalnya ternaknya banyak ya, Juli. Soalnya dia selain suka kewan, dia juga sama kayak kewan. Kata Juli seperti itu emang. Penikmat warisan orang tua juga ya. Siapa? Juli. Itu nggak tahu itu. dulu bisa berpikiran ke pertanian karena apa? Karena di sini banyak yang nanam apa-apa gagal atau karena Enggak. Dulu pengen masuk ke pertanian kan pas SMK kan suka banget ya ke alam, ngecamp, naik gunung dan Iya. lain sebagainya. Awalnya kayak punya bayangan masuk ke pertanian, prodinya pengelolaan hutan. Jadi itu kan kegiatannya kayak ngecamp, intinya kayak terjun ke hutan, terjun ke alam. Berarti sambil itu berarti nanam pohon pinus juga. Mungkin seperti itu. Kan sekarang kan banyak hutan yang gundul karena illegal logging ya kan. Iya. Banyak pencuri pohon. Kayaknya banyak, tapi kita nggak tahu. Jadi seolah-olah si Linda itu pengen ambil jurusan ke pertanian agar, tapi ini pertaniannya enggak cabe, enggak, pokoknya ubi-ubian enggak, tapi pohon-pohonan ke gunung karena didasari oleh pencinta alam. Jadi pertaniannya itu bukan pertanian sebenarnya, perkebunan ya, apa perhutanan? Iya lebih masuk ke perhutanan sih ya. Perhutanan berarti itu bisa hilang, cita-cita itu hilang sampai akhirnya muncul jadi guru aja deket. Dulu kan mau masuk pertanian, tapi pengennya kan di Solo, jauh kan sama orang tua. Solo, iya. Niatnya mau setelah lulus, Bukannya seneng jauh orang tua? orang tua yang nggak mengizinkan. Iya, tapi Linda seneng banget jauh. Ya enggak juga. Terus niatnya mau pending dulu kan 1 tahun, kerja dulu apa-ngapain terus masuk ke pertanian, tapi orang tua nggak mengizinkan. Karena jauh. di Oh, Solo. udahlah kuliah yang deket Bogor aja. aja kan ada pertanian, tambah jauh ya. Iya. Tambah Iya, jauh. tambah jauh ya. Terus langsung masuk aja ke pendidikan, Di Unsik awalnya mau masuk hukum. hukum. Udah hukum, udah seleksi, udah tes dan lain sebagainya. Terus keluarga tetap nggak mengizinkan. Padahal hukum
mempunyai banyak ini masalah. Soalnya biasanya kan kalau soal hukum kan masalah mulu ya kan yang keluar. Hukumnya carinya hukum keluarga. Hukum keluarga. Caranya hukum keluarga. Biar Contohnya sakinah apa itu? mawaddah warahmah alah. bersamanya. Itu hukum gagal karena orang tua juga nggak keluarga mengizinkan. nggak Akhirnya mengizinkan. berunding lagi. Apa dong yang pas? Apa SD aja, guru SD deket itu seberang jalan ya kan. Orang tua iya udah. Ya udahlah, cari ridhonya orang tua. Ini baru masuk apa udah berapa semester? Udah mau masuk semester 5. Kalau satu semester berapa bulan sih? Satu semester kan 6 bulan. Oh, 6 bulan. Tapi pembelajarannya paling 4 bulan, yang 2 bulan. Dari dulu 6 bulan mulu ya nggak pernah naik. Dari dulu gitu-gitu aja, nggak ada kepastian. Tahu masih. Soal asmara udah pernah nggak dulu pas waktu SMK? Biasanya kalau anak sekolah SMK-nya ini yang sering banget pacaran, apalagi sampai ngekos ya kan, punya waktu buat pacaran Enggak. banyak. Kalau dulu, soalnya pulang sekolah kan nggak pulang ke rumah, pulangnya ke kos. Main dulu lah, nongkrong dulu sama cewek. Kalau cowok, kalau si cewek kan pasti kayak gitu apa enggak dulu? Kalau aku ya, kalau aku pribadi dulu SMK buat saya ke SMK kayak lebih banyak ke organisasinya. Jadi kalau misal pulang kayak sekolahnya itu pelajaran kayak gimana ya? Karena udah terlalu gila organisasi mungkin ya, anggapannya seperti itu. Jadi pulang sekolah kumpul, kalau nggak pramuka OSIS, pulang sampai sore. Kirain organisasi sebuah klub motor. Terus pulang sore, aku kan di asrama. Pulang sore mandi dan lain sebagainya, ngaji sampai malam, paginya ngaji lagi, berangkat sekolah, pulang ngumpul pramuka OSIS. Ya kayak gitu aja. Aku di SMK ceritanya cuma Itu cowoknya kasihan banget nggak punya waktu. Nggak punya waktu buat jalan bareng, sibuk nih si cewek. Itu nggak mungkin ya kan, setiap hari kayak gitu pasti punya cowok ya kan. dulu. Iya, dulu dulu. ya, Iya, punya dulu. cowok dulu pas SMK. Pas SMA punya cowok dulu, pas kelas Kelas berapa ya? Kan kan itu udah dulu, sekarang udah enggak. Udah, iya. Ya masa mau Dulu diingat-ingat kembali. ini kan cerita soal masa lalu Oh, atau masa lalu. soal cerita akhirnya ntar main mewek. Enggak, aku mewek. jarang nangis karena cowok sih. Bagus itu, bagus. Jarang nangis karena cowok. Cowok yang nangis karena aku mungkin. Emang kalau cowok nih sebenarnya cowok itu gampang nangis kalau soal cewek sebenarnya, tapi dia itu ini berusaha menunjukkan ketegaran kayaknya. Kalau cewek ada yang ya, Sampai sakit-sakitan ya bahkan. sakit-sakitan. Terus itu pas kelas berapa punya cowok pertama, maksudnya pertama menjajal itu berpacarannya? Kelas 2? Kelas berapa ya? Kelas 2. Kelas 2 Mungkin. SMK. Enggak, Mungkin. dulu itu kayak sering digantungin sih. Maksudnya digantungin itu kayak Dikasih misal harapan. Kasih harapan, tapi gak jelas ya. Dikasih harapan, digantungin. Terus ketika dia udah kasih kepastian, udah jatuh cinta, gantian dia yang Digantung. disia-siain. Oh, seperti itu. Itu termasuk Enggak juga. balas dendam atau karena sering digantungin tapi si cewek itu udah terbiasa, mungkin dia udah lupa. Jadi gua nyari yang lain. Giliran udah dapat dia datang gitu. Enggak sih, sebenarnya kalau apa ya, mungkin karma masih berlaku ya. Oh, berarti ya kayak balas dendam dikit. Enggak lah. balas dendam, Tapi- cuma Tuhan kan lebih tahu gimana Oh. alurnya. Asik. Itu kan dulu pas saya Berarti masih itu muda. berjalan berapa bulan doang? Lama sih. Lama?
Aku kalau menjalin hubungan kayak lama. Kalau cuma berapa bulan kayak kuota internet kan. Kalau lama berarti bisa nyicil rumah. Kalau lama bisa nyicil rumah. Tapi pacarannya itu hanya apa sih ya? Cuma hanya status. Maksudnya enggak sih gimana lah, kan masih SMK kan, masih labil. Ini menceritakan dulu. Zaman dulu. Beda dengan yang sekarang. Zaman dulu. Beda lah sama sekarang. Jadi Itu penonton kan- jangan pada baper. Ini kan si Linda pernah berpacaran tapi digantungin, giliran karena digantungin lama dia sampai mempunyai si cowok lagi. Enggak punya giliran- cowok lagi. Oh enggak. Enggak punya cowok lagi. Enggak punya cowok lagi. Itu Aku lama setia katanya. orangnya kok. Setia. Giliran dia datang si Lindanya udah males. Iya capek kan. Gantian gantungin. Terus sekarang udah punya cowok lagi, tahu ya. Tahu. Dari Instagramnya kan Instagramnya followersnya banyak banget. Enggak juga sih. Siapa Biasanya namanya? kan Sawang Sinawang. Oh, Sawang Sawang Sinawang penak sik nyawang, Mas. Kadang mereka beranggapan Enggak. wah, pasti Linda gini ya. Saya Pasti juga Linda Sawang Sinawang. Masa? Tapi mau iso nyawang. bisa Iso nemong nyawang. Iso nyanding. Terus habis itu si cowok pergi aja atau gimana? Ini sebuah informasi yang sebenarnya pelajaran bagi si cowok supaya nggak gantungin Iya, si kalau cewek. sebenarnya kayak ya sekarang buat yang sekarang aja, kalau cowok kalau misal gimana sih? Soalnya menurut saya sendiri ya, kalau cowok mungkin untuk meyakinkan seorang cewek itu mudah, tapi untuk meyakinkan diri sendiri kan susah. gitu. Contohnya? Iya nggak? Misal ada nih cowok si A suka sama si B. Suka Si A sama si B lawan jenis kan? ya cowok juga sama cewek kan juga lawan jenis. Iya. Terus? Kayak udah ngode kan sama si B. Tapi dia udah ngode, tapi mungkin si A masih ragu. Si ceweknya masih ragu. Cowoknya masih ragu Oh, mungkin, cowoknya. cowoknya masih ragu. Tapi kalau lama-lama kayak gitu, kasihan ceweknya kan. Jadi menurut aku sendiri, kalau cowok kalau udah mantep yakin, ya udahlah ungkapin yang serius aja. Kalau lama-lama digantungin kasihan. Soalnya kadang si cewek kayak ngemis sama si A, tapi si cewek yang B bisa jadi dianggap sombong sama cowok lain. Oh gitu. Mungkin. Jadi seperti itu guys. Bagi cowok nih ya. Si Angga juga yang kemarin kandas karena orang ketiga. Si Angga ini ceweknya banyak. Itu Katanya. ceritanya Angga kandas. Kandas. Berarti Angga harus berterima kasih sama pelakornya. Oh iya. Harus berterima kasih karena pelakornya, jadi Angga tahu bahwa ceweknya Angga yang dulu tidak pantas buat masa depannya Angga. Oh wih, hebat juga ini. Jadi kesimpulannya kalau misal PDKT, misal saya deketin si Linda, misal, karena si Linda tahu kalau saya lagi deketin, jadi si Linda seolah-olah ini Jaga hati kan? jaga hati buat siapa tahu si Hendy ini benar-benar deketin gitu. Tapi ternyata malah si Hendy ini malah enggak, ya kan? Cuma iseng Doang, penasaran, deketin doang, nembak kagak, deketin doang, ya kan jadi ibarat itu gantungin level pertama. Kalau level kedua gantungin pas pacaran udah diemin aja. pengalaman ya Mas. Kayak enggak lah. Itu ceritanya kayak gitu bagi si cewek. Kalau itu kan bagi si cowok, kalau bagi si cewek gimana? Bagi si cewek, kalau aku kan gini lah, kayak yang tadi aku udah bilang ya, sebelum podcast ini dimulai, urip nang desa ora srawung, bojone ambyar. Jadi kalau aku sendiri, kalau sama temen-temen nih, entah cowok apa cewek,
tetap maksudnya care lah. Kalau dia care, aku care. Terus kalau dia misal kayak iseng-iseng, gombal-gombal, yo kita balas. Tapi kalau dia main-main, kita main-main. Kalau dia serius, ya kita bisa lebih serius. Oh gitu. Sawang sinawang, serawung, ora serawung ambyar. Urip nang desa ora sawung bojone ambyar. Bojone ambyar. Oh, njuk ora ana sik kondangan sih. Oh, Bojone ambyar ki ora ana sik kondangan. oh tujuannya kuwi. Oke. Umur udah 20-an, OTW 20. OTW 20. Kayaknya kalau seorang Linda ini mempunyai pemikiran yang ke depan ya kan. Kalau ke belakang sakit sih. Ah. Ingat mantan katanya, mantannya banyak tapi Enggak yang punya diceritain mantan satu. banyak. Enggak punya. Dia ini pemikirannya ke depan, jadi dari SMA aja, dari SD udah suka muncak, SMP sampai SMK masih suka muncak sambil ngikutin organisasi-organisasi yang mendidik tentunya. Lalu masuk ke perguruan, sebelum masuk perguruan dia sudah menyiapkan saya mau masuk ini, otomatis dia itu pemikirannya maju ke depan. Dari umur 20 tahun mau 20 tahun pasti kalau soal cewek itu udah memikirkan soal jodoh, nikahnya sama siapa, ya kan? Itu kira-kira nikahnya itu kalau si cewek itu semakin cepat lebih baik atau ada targetnya umur? Kalau misal pemikiran si cewek. Kalau untuk sekarang nih, kalau untuk sekarang kan masih di fase pendidikan ya, masih kuliah belum selesai. Kalau masalah untuk nikah belum agak terpikir sih. Maksudnya tetap ada bayangan, iya ya udah umur 20 harusnya kan udah yang Udah serius punya lah, anak, yang teman-temannya kan udah banyak yang nikah. Kayak untuk percintaan kayak udah males, maksudnya kayak yang masa-masa anak-anak zaman sekarang kan kayak kesini posting sama temennya, sama pasangannya kesini gini. Kalau untuk saya sendiri di umur saat ini rasa kayak enggak gimana ya, kalau untuk masalah asmara terlalu dipost, entah itu punya pasangan atau tidak, kayak nggak terlalu diumbar lah gitu. Kayak untuk asmara kayak lebih tertutupi dulu. Soalnya udah umur 20 kan, kecuali nanti kalau emang udah ada yang serius, udah mau ke jenjang mungkin pernikahan. Bisa aja Posting. Iya maksudnya ya nggak terlalu, maksudnya kayak gimana ya? Ya posting lah ibaratnya kayak gitu. Ya, tapi untuk jalan-jalan sekarang posting gitu kan. untuk sekarang kalau misal masalah percintaan kayak lebih ke privat dulu. Entah Tapi- itu ada atau enggak. Tapi dulu seperti itu Kak, kalau misal pacaran diposting. Dulu zamannya masih SMK ya masih labil ya kayak gitu. Posting. Oh, Tapi bertahan. sekarang karena umurnya udah menua dan hampir punah, udah suka nggak posting ya kan, karena kedewasaan. Iya. Tapi pernah juga ada cewek yang kayak apa ya, yang namanya ini, kalau misal si cowok mau bepergian itu harus ngabarin. Sebenarnya itu kalau si cowok kayaknya nggak perlu kayak gitu, tapi si cewek karena apa ya? Gini Mas, kalau masalah itu ya, kalau masalah itu dulu pas aku masih mungkin tingkat remaja ya, bukan umur sekarang, kayak mau kesini harus bilang. Tapi untuk saat ini kayak misal chat setiap hari, setiap saat, mau kesini bilang, online nggak bales terus marah dan itu nggak penting bagi saya. Kalau misal udah tahu dia serius, udah tahu dia gimana ya, aku serius sama kamu, udah bilang sama orang tua dan lain-lain, nggak perlu sih kayak gitu. Berarti- Kalau bagi aku chat setiap saat nggak perlu kalau memang udah serius. Kalau misal kesini harus bilang, nggak bilang marah dan lain sebagainya. Apalagi nggak chattingan seharian, Ah. marah ya kan?
Kalau aku gimana ya? Posesif gitu ya. Posesif Iya, paling nggak suka sih. Aku yang diposesifin. Nggak suka yang kayak gitu. Udah tua kok. Itu di waktu umur 17-an ya remaja. Kalau untuk sekarang sih Udah nggak mikirin yang kayak itu gitu. termasuk ini ya, termasuk kepercayaan masing-masing. Kepercayaan kalau udah serius nggak mungkin dia main-main ya kan. Iya. Tapi ada yang udah tunangan tapi masih kayak gitu. Saya pernah ada cerita kayak gitu. Itu karena apa ya? Ya mungkin gimana ya? Mungkin karena yang pertama mungkin karena takut kehilangan. Yang kedua mungkin ya namanya orang kan berbeda-beda ya. Kedewasaannya mungkin juga berbeda-beda sih. Kalau mau bilang dia belum dewasa juga salah kan? Iya. Kayak gitu juga salah. Ya karakter orang sih beda-beda mungkin. Gitu. Ya kalau misal ada yang kayak gitu, tinggal pasangannya aja ya. Pasangannya harus ngertiin. Tapi kalau kita yang harus ngertiin terus kan capek. Kalau kayak gitu ya udah, tinggal doa aja. Oke. Kasih yang terbaik. Percaya nggak kalau dia itu punya cowok satu doang? Nggak percaya, ya kan dari dulu SMK punya cowok satu doang. Padahal ini pengalamannya banyak sekali ya kan. Saya tanya ini bisa jawab, soal ini bisa jawab. Kayaknya pengalaman ini. Kalau kalian nggak percaya aku cuma punya satu cowok doang, berarti kalian juga nggak percaya kalau aku nggak punya cowok. Nggak percaya kan? Biarin. Yang menentukan kan ketika aku udah pasang teratak depan rumah. Rewang. Rewak. Hidup rewang. Tim sukses, iya. Hidup rewang. Oke, ini ceritanya si Linda Agus. Setahu saya Linda Agus, lahirnya di bulan Agustus. Maret. Agustus. Iya, Agustus. Biasanya banyak banget orang yang buka warung pinggir jalan yang lahirnya bulan Agustus makan gratis. Ini kesempatan itu. Besok Agustus. Gorengan ya. gratis. Bakul gorengan. Dia udah menceritakan, kita udah kupas tuntas soal dari SMP, SMK sampai kuliah sampai hubungan asmara. Saya belum pernah nanya soal ini kan lagi pandemi. Emang kuliah berjalan apa enggak sih? Masih berjalan online. Oh, online. Online. Jadi lebih enak yang berjalan online. Kayaknya kalau ini enggak sih. Kayaknya ini sukanya emang enggak di rumah. Berarti ini menyiksa banget kayaknya di pandemi ini. Menyiksa apa enggak? Gimana ya? Ada sisi negatifnya, juga ada sisi positifnya sih. Cuma kalau misal pembelajarannya, kalau dipikir-pikir secara orang normal nih, kalau sih dipikir-pikir secara orang normal, Yang normal dengerin. kita rugi, bayar tetap full, pembelajaran nggak maksimal, bahkan kadang aku sendiri kalau ada kuliah pagi, kadang cuma absen terus tidur lagi. Absennya lewat online juga. Lewat online juga, kayak gitu. Terus senangnya yo karena di rumah, jadi kalau misal ada tugas mau nyontek temennya apa nih kan dosen nggak tahu gitu. Itu absen itu harus mandi dulu apa? Enggak, kalau misal di WA group kan cuma ngetik. Kecuali enggak foto. Kalau misal pakai Zoom aplikasi ya tetap harus harus kayak video call gitu loh. Gitu. Paling itu yang cuma persiapan. Tapi nggak mudeng. Itu setiap pagi itu harus absen. Sesuai jam sih, sesuai jam. Kadang ada yang pagi, siang, sore. Emang harus walaupun enggak kuliah langsung, berarti harus standby. Iya, harus standby. Itu negatifnya. Positifnya orang tua jadi nggak bayar uang kos, nggak bayar uang saku. Berarti positif di orang tua. Positif di orang tua. Anaknya terpantau di rumah terus. Nggak kelayapan, lagi muncak. Oke. Lagi muncak. Ini pesan-pesan buat si pemirsa agar si pemirsa
bisa menyelesaikan diri soal lingkungan, kan sekarang kan lagi zamannya pandemi ini katanya, itu kan di kota. Di kota. Itu coba pesan-pesan buat si pemirsa Pesan-pesan tentang apa? tentang pandemi ini. Tentang pandemi, kita tetap percaya bahwa virus itu ada, tapi jangan kita salah gunakan, misal penyebaran berita yang hoax, terus jadi bahan bisnis atau gimana, gitu. Kita tetap percaya virus itu ada, tapi jangan disalahgunakan, tetap harus prokesnya tetap berjalan. Udah itu aja sih. Mbak Linda sendiri percaya nggak sih? Kalau virus gitu, kalau virusnya mungkin percaya, ya virusnya percaya, tapi sistemnya Sistemnya yang nggak percaya. ya mungkin Contoh sistem yang nggak percaya itu, yang agak nggak percaya itu seperti apa contohnya sistem? Ya entah itu karena berita-berita yang nggak benar apa gimana, kurang paham. Cuma kayak gimana ya? Kemarin di televisi ada berita orang meninggal karena corona. Udah dimakamkan. Keluarga kan nggak boleh melihat dan lain sebagainya. Keluarga maksa buat bongkar. Pas udah dibongkar, petinya kosong. Hilang. Nggak ada isinya, nggak ada jenazahnya. Oh, gitu. baru tahu. Kemarin ada berita seperti itu, tapi nggak tahu itu hoax atau enggak. Gitu. Sulap kayaknya. Sulap mungkin. Magic. Mayatnya hilang. Gila. Oke. Teman. Kita kan teman. Kita teman. Kita harus menjaga kesehatan, rajin olahraga ya kan. Manjat. Ini olahraga enggak? Enggak, ya enggak tahu. Olahraga sebenarnya capek banget. Udah pernah muncak. Bangun pagi. Bangun pagi, sarapan jangan lupa. Karena sarapan juga. Sarapan yang pasti nasi. Jangan yang enggak pasti-pasti. Karena yang enggak pasti biasanya menyakitkan. Bikin sakit hati. Oke, teman. Soal si Mbak Linda ini udah menceritakan soal pengalaman hidupnya selama SMK. Hiburan. Ini hiburannya. Ini hanya hiburan. Jangan baper. Tapi ada yang baper. Di sini ada yang baper loh. Jangan baper. Ada yang baper di sini. Oke. Kita tetap harus jaga kesehatan walaupun sistem, kata Mbak Linda, sistemnya ini agak kurang masuk akal seperti mayitnya hilang. Ya kan, tapi tetap jaga-jaga. Tapi kalau pakai masker, kalau naik motor kan tetap jaga-jaga buat nggak ngirup asap motor kan, bisa aja kayak gitu. Tetap jaga kesehatan, rajin olahraga biar sehat. Kalau sehat kan bisa podcast di sini. Sama pikirannya juga sehat. Sehat. Soalnya kalau pikiran kan kayak apa ya, mencakup semuanya. Kalau pikirannya nggak sehat, apalagi hatinya, jadi ngapa-ngapain aja juga males kan. Berarti terutama ini soal hati. Hati dan pikiran. Hati-hatimu. Hati-hati dengan hati. Oke, saya rasa cukup sekian dari kami soal Linda. Jangan lupa subscribe channel kami biar kami itu terus semangat membuat video selanjutnya, dan kayaknya kita nggak pernah bikin podcast yang sakit hati banget ya, nggak pernah. Kita datangin selanjutnya, kita cari yang pacaran terus, putus terus, pacaran terus, biar asik ya kan? Apa ada yang politik sini masuk. Oke. Politik. Saya rasa cukup. Salam sehat semua. Semoga sehat, keluarga sehat, semua pemirsa sehat. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.